Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Luar biasa, amin, haleluya. Jumpa lagi di ibadah hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami mau pegang janji-janji Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan seperti fajar di pagi hari, yang akan selalu terbit tepat pada waktunya. Andaikan hari ini kami belum melihat apapun, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, pada janji-janji Tuhan, bahwa pertolongan-Mu bagi kami akan selalu sampai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
dalam kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai ayat ke-17. Sebelum kita memulai membaca atau merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati firman-Mu hari ini yang akan kami renungkan, yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Layakan kami sebelum kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan, kiranya Kau menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini saya dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia Kota Samarinda. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu. Kami terkejut, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang mesti tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya bulu-bulu dan kami melayang lenyap. Siapa yang akan mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuat-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan-Mu, ya perbuatan tangan-Mu yang teguh itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang kita akan renungkan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, saya Pendeta Markus Budiono dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia Kota Samarinda akan menyampaikan satu renungan yang dari tema kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Tuhan menentukan sikap umat manusia. Sekali lagi, Tuhan menentukan sikap umat manusia. Pada kesempatan hari ini, apa yang kita mau lihat dari hari ini? Tuhan menentukan setiap sikap dan langkahnya. Langkah yang pertama yang kita lihat hari ini, bahwa kita seharusnya tahu persis apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita setiap saat. Apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui apapun yang kita buat setiap hari. Dan kita melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa kalau kita membaca atau merenungkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Di poin yang pertama kita melihat dikatakan begini, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Berarti Dia ingin menentukan sikap kita, tindakan kita ke depan. Bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menentukan langkah kita ke depan. Tuhan menggenggam setiap napas hidup kita, Tuhan menaruh setiap harapan dalam hidup kita. Makanya percayalah kepada Dia, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena tempat perteduhan tadi, sehingga Dia mengenal persis siapakah manusia. Bukan saja sekedar menciptakannya, tetapi mengerti jalan-jalan yang manusia akan tempuh. Makanya di poin yang pertama, Engkau menentukan tempat perteduhan kami turun-temurun. Berarti tidak ada yang bisa luput, tidak ada yang bisa lewat dari pemandangan Tuhan. Dia menentukan sikap dan langkah manusia.
Makanya langkah manusia harus tertuju kepada Tuhan. Makanya langkah manusia harus sungguh-sungguh berpegang kepada perintahnya. Yang berikutnya dikatakan di sini, ayat ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu. Kami terkejut engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Yang kedua, dia ingin menyatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Makanya setiap langkah kita, setiap perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi. Jadi setiap dosa kita tidak bisa sembunyi dari kenyataan itu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan hari ini, kalau hari-hari ini kita mungkin jauh dengan Tuhan, kalau hari-hari ini kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, ingat baik-baik Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak tidur. Tuhan tahu persis langkah kita, Tuhan tahu persis kemana kita akan melangkah, hidup kita yang akan diarahkan kemana, Tuhan tahu persis. Untuk itu jangan sampai kita menyembunyikan diri, jangan sampai kita jauh dengan Tuhan, jangan sampai kita tidak menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan karena Dia mengerti persis langkah kita. Berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesempatan poin yang ketiga pada hari ini, dia katakan begini, dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Yang ketiga, bukan sekedar dia mengerti langkah kita, tempat perteduhan kita, bukan sekedar dia mengingatkan kita akan dosa kita. Yang ketiga, dia mengingat kita untuk melihat bahwa masihkah kita bersyukur kepada Dia di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Untuk itu pada kesempatan hari ini, mari kita mulai bersyukur, mari kita mulai melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bersyukurlah dalam situasi apapun, karena setiap langkah kita, syukur kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu sangat luar biasa pada waktu kita mengalami situasi dan kondisi apapun yang kita alami hari ini. Mungkin kita melihat di luar begitu banyak orang yang hari ini menderita, mungkin kita melihat hari ini begitu banyak orang yang mengalami kekurangan makanan, kekurangan minuman karena situasi pandemi hari ini sedang terjadi di bangsa kita. Untuk itu beranikah kita bersyukur, beranikah kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka. Makanya kita harus berbuat, paling tidak kita berdoa untuk situasi dan kondisi hari ini. Paling tidak kita menyampaikan pujian kita kepada Tuhan karena kita diberkati masih sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Untuk itu jangan pernah segan-segan, jangan pernah menganggap bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang untuk kita saja, tetapi untuk orang lain. Perbuatlah untuk orang lain. Jadi setiap pada hari ini Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dari tema kita pada hari ini, setiap hidup kita diatur oleh Tuhan. Dia ingin supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidup kita harus betul-betul memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus menyampaikan kasih sayang Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, supaya hal-hal ini kita lihat bahwa hal-hal ini seperti kita kerjakan bersama-sama, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita, supaya kita bisa menjadi saksi sekali lagi di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami situasi dan kondisi ekonomi yang terpuruk hari ini karena pandemi corona. Karena pandemi hari ini membuat kita melihat bahwa cara Tuhan yang bekerja untuk kita, mari kita menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, supaya renungan firman Tuhan hari ini berkati umatmu yang mendengarkan hari ini, agar mereka diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberikan pengharapan oleh Tuhan ada bersama dengan mereka, agar mereka tidak takut akan bahaya yang terjadi di luar. Dan kami percaya kami akan bergantung kepada Tuhan, karena setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya satu hal yang kami inginkan, bahwa kami akan hidup kudus di hadapan Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, bersyukur akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.